Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Keisha Angela Sinaga dari kelas AK 302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis cost, profit, volume, teori, dan kasus praktis. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang analisis cost, profit, dan volume. Pada saat ini, di tengah situasi terbukanya ekonomi dunia karena adanya globalisasi, makin dinamisnya aktivitas ekonomi, makin ketatnya kondisi kompetitif di bidang bisnis. Kondisi tersebut menantang masing-masing perusahaan untuk mampu menyusun suatu strategi yang tepat agar mampu bertahan, berkembang, dan mencapai suatu laba yang optimal. Salah satu yang paling sulit dalam mengelola suatu aktivitas usaha adalah bagaimana mampu mengelola suatu biaya produksi, menetapkan harga jual yang tepat, serta taksir volume penjualan yang harus dicapai agar mampu mencapai suatu pendapatan keuntungan. Salah satu cara yang biasanya digunakan dalam akuntansi untuk melakukan proses tersebut adalah menggunakan analisis cost, volume, dan profit. Diketahui bahwa analisis ini sebagai suatu pendekatan menelaah dasar-dasar perbandingan tentang perbantuan suksesnya operasional suatu perusahaan, yaitu cost, volume, dan profit. Dikategorikan sebagai sebuah alat perbantuan, cost, volume, profit ini memberikan pengetahuan kepada perusahaan mengenai macam manfaat perubahan cost produksi, harga penjualan, ataupun penjualan produk terhadap profit perusahaan. Nah, analisis ini memainkan suatu peranan yang sangat penting dalam mendukung kemampuan suatu perusahaan untuk membuat rencana dalam hal target penjualan suatu perusahaan, mencari titik impas suatu perusahaan, serta memberikan suatu penilaian terhadap alternatif suatu keputusan bisnis. Di sini dalam penerapannya analisis ini mempunyai beberapa komponen utama seperti biaya tetap fixed cost, biaya variable cost, harga jual selling price, dan volume penjualan atau sales volume. Di mana nanti kita akan bahas satu persatu secara rinci. Lalu salah satu konsep yang sangat penting dalam analisis ini adalah contribution margin. Contribution margin ini adalah selisih antara suatu pendapatan penjualan dengan biaya variabel. Nah, melalui analisis ini dan contribution margin, perusahaan dapat memahami kondisi keuangan secara lebih jelas serta menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perhitungan keuangan semata, tetapi juga sebagai dasar perencanaan strategi dalam meningkatkan profitabilitas dan keberlangsungan suatu perusahaan. Lalu, adapun rumusan masalah dalam pembahasan kali ini adalah apa yang dimaksud dengan analisis cost, volume, profit, dan mengapa analisis ini penting bagi perusahaan. Yang kedua, apa saja komponen biaya yang terdapat dalam analisis ini, khususnya biaya variabel dan biaya tetap. Lalu, bagaimana konsep contribution margin dan contribution margin ratio digunakan untuk menentukan laba perusahaan. Bagaimana penerapan analisis ini dapat membantu manajemen mengambil keputusan terkait perubahan volume penjualan, biaya dan harga jual, serta bagaimana grafik menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan penjualan serta laba serta menentukan break-even point atau disebut dengan titik impas. Lantas, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar analisis cost, volume, profit, untuk memahami komponen utama dalam analisis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, untuk menjelaskan peranan contribution margin dan contribution margin ratio dalam perencanaan laba perusahaan, untuk menganalisis bagaimana analisis ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial, dan untuk memahami penggunaan grafik dalam menentukan titik impas serta hubungan biaya, volume, dan laba.
Baik, kita akan membahas mengenai pengertian analisis cost, volume, dan profit. Analisis ini berarti metode yang dipakai untuk mengetahui dampak dari perubahan harga jual, jumlah penjualan, dan biaya yang berkaitan dengan keuntungan, sehingga perencanaan laba jangka pendek yang dilakukan oleh manajemen dapat lebih mudah. Jadi ini merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan karena memberikan informasi keuangan yang bermanfaat untuk memahami keadaan bisnis dan ekonomi serta menyelesaikan masalah di salah satu divisi atau departemen. Fungsinya adalah untuk membantu perusahaan dalam menentukan elemen mana saja yang sebaiknya diubah dengan tepat agar dapat mencapai tujuan laba yang efektif berdasarkan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, analisis CSV ini mengutamakan beberapa hal, seperti yang pertama harga produk, yang kedua volume produksi, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, yang kelima bauran produk dalam penjualan, dan yang terakhir adalah elemen-elemen analisis cost, volume, dan profit. Kemudian ada komponen biaya analisis pada cost, volume, dan profit. Yang pertama ada variable cost atau biaya variabel. Menurut Darya, biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, singkatnya, biaya variabel ini terjadi. Contoh, jika produksi naik, biaya variabel itu naik juga. Jika produksi turun, maka biaya variabel pun ikut turun. Jika tidak ada produksi atau nol, maka biaya variabel juga nol. Nah, sedangkan komponen biaya yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Menurut Rusnani, biaya tetap adalah biaya yang secara total itu tetap, tetapi biaya per unit berubah. Contohnya, gaji karyawan, biaya sewa kantor, pajak dan bangunan, penyusutan, dan asuransi. Nah, berbeda terbalik ya dengan biaya variabel. Sifat unik biaya tetap kalau secara total, jumlahnya itu stagnan atau tetap dalam jangka waktu tertentu selama masih dalam kapasitas normal. Namun, secara per unit, nilainya itu justru menurun jika produksinya meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan economy of scale. Artinya semakin banyak produksi, beban biaya tetap per barangnya itu jadi lebih murah. Dapat disimpulkan bahwa biaya tetap adalah jenis biaya tetap yang sama secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam produksi atau penjualan, tetapi tidak mengubah jumlah biaya tetap tersebut. Ini ada gambar perbedaan antara variable cost dan fixed cost yang bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, sebelumnya kita juga sudah menyinggung mengenai contribution margin atau margin kontribusi. Jadi, margin kontribusi adalah selisih utama antara pendapatan dari penjualan dan berbagai biaya variabel lainnya. Kelebihan margin kontribusi atas biaya tetap akan menghasilkan profit atau laba. Sebaliknya, kekurangan margin kontribusi atas biaya tetap akan menghasilkan kerugian. Nilai contribution margin sudah mengcover fixed expense. Rumus contribution margin adalah CM sama dengan TR dikurang VC. Apa itu keterangannya? CM itu contribution margin sama dengan TR total revenue atau total pendapatan dari penjualan dikurangi dengan VC, yaitu variable cost atau total biaya variabel. Lalu ada contribution margin per unit adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Rumus contribution margin per unit adalah CMU sama dengan P dikurang VCU. CMU ini contribution margin per unit sama dengan price dikurangi variable cost per unit. Lalu ada penggunaan laba operasi dalam analisis cost, volume, dan profit. Rumusnya adalah laba operasi, total pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel, lalu hasilnya dikurangi dengan total biaya tetap. Atau secara rumus laba operasi sama dengan TR dikurangi dengan VC dikurangi dengan FC. Artinya total revenue dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost. Namun apabila satu jenis produk saja, TR sama dengan P dikali Q. Q di sini maksudnya quantity. VC ini VCU dikali Q. Artinya
variable cost sama dengan variable cost per unit dikali dengan quantity. Maka di sini didapat rumus laba operasinya adalah price dikali dengan quantity, hasilnya dikurangi dengan variable cost per unit dikali quantity, semua dihasilkan dikurangi dengan fixed cost. Adapun terdapat contoh kasus yang pertama, yaitu PT Panorama memproduksi tas wanita yang dijual dengan harga 250.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 100.000 dan biaya tetapnya 30 juta. Jika pada bulan Januari 2026 terjual 350 tas, maka besarnya laba operasional bulan Januari adalah, nah di sini kita bisa mencari ada dua cara. Yang pertama dari laba operasi dengan rumus price dikali quantity dikurangi variable cost per unit dikali quantity dikurangi fixed cost, yaitu laba operasinya dapat ditemukan 87.500.000 dikurangi dengan 35 juta dikurangi dengan 30 juta, yaitu laba operasinya dapat 22.500.000. Jadi di sini price-nya itu kan tadi sudah ketahuan ya, harganya 250.000, kuantitinya 350 tas. Nah, dengan biaya variabel per unit di sini ada keterangan yaitu 100.000. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Lalu bagaimana dengan cara menghitung menggunakan contribution margin per unit? Yaitu price dikurangi dengan variable cost per unit. Price-nya tadi 250.000 dikurangi dengan variable per unitnya 100.000. Dapatlah di sini 150.000. Nah, untuk menghitung laba operasinya tadi 150.000 ini dikali dengan quantity, yaitu 350 dikurangi dengan fixed cost atau biaya tetapnya 30 juta. Maka hasilnya sama ya, 22.500.000. Nah, jadi kita bisa buat juga nih marginal income statement-nya. Kita bisa masukkan pendapatan penjualannya, biaya variabelnya, contribution margin-nya, biaya tetapnya, dan hasilnya itu akan berupa laba operasi bulan Januari sebesar 22.500.000 rupiah. Selain margin kontribusi, ada contribution margin ratio atau rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi atau disebut juga persentase margin kontribusi berfungsi untuk mengukur seberapa besar kontribusi setiap rupiah penjualan yang tersisa setelah mengurangi biaya variabel yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumus contribution margin ratio adalah total margin kontribusi dibagi dengan total pendapatan penjualan. Namun, apabila hanya memiliki satu produk, maka rumusnya margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu informasi berikut terkait dengan data PT Panorama, sebuah perusahaan tas wanita Blue Lay. Nah, di sini kita mau mencari contribution margin ratio-nya. Dengan tadi ya rumusnya yaitu margin kontribusi dibagi dengan total penjualan. Yaitu kita dapatkan di sini margin kontribusinya 52.500.000 dibagi dengan penjualannya 87.500.000. Maka dapatlah margin kontribusi rasionya 60%, atau kalau per unitnya ada juga 150.000 dibagi dengan 250.000. Tetap hasilnya adalah 60%. Jika dalam suatu persamaan hubungan antara laba operasi dengan rasio margin kontribusi dapat dirumuskan sebagai laba operasi sama dengan contribution margin ratio dikali pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya tetap. Contoh kasusnya adalah PT Panorama memiliki contribution margin ratio 52% dan mengharapkan penjualan naik menjadi 120 juta. Dengan biaya tetap 45 juta, berapa laba operasional yang didapatkan oleh PT Panorama? Jadi cara menghitungnya, laba operasi sama dengan contribution margin rasionya 52% dikali pendapatan penjualan 120 juta. Di sini hasilnya dikurangi dengan biaya tetap yaitu 45 juta. Sehingga dapatlah laba operasi perusahaan PT Panorama sebesar 17.400.000 rupiah.
Aplikasi konsep cost volume profit untuk pengambilan keputusan. Analisis ini dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan produk dalam mengestimasi laba perusahaan dan operasional yang diharapkan dari setiap perubahan unsur. Sebagai contoh, harga jual per unit jika lebih dari biaya variabel per unit akan menghasilkan laba. Namun sebaliknya, harga jual per unit kurang dari biaya variabel per unit akan menurunkan laba. Kenaikan biaya variabel per unit akan menurunkan contribution margin sehingga laba perusahaan berkurang meskipun penjualannya tetap. Namun, kenaikan harga jual per unit akan meningkatkan contribution margin sehingga laba dapat meningkat meskipun volume penjualannya itu tidak berubah. Grafik cost volume profit adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah unit yang terjual, biaya, pendapatan, serta laba atau rugi perusahaan. Di sini ada gambar contoh grafik cost volume profit. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal menggambarkan jumlah unit yang terjual, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan kondisi laba atau rugi yang dialami perusahaan. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya volume penjualan. Sementara itu, garis total biaya atau total cost menunjukkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap atau biaya variabel. Biaya tetap akan bernilai sama meskipun perusahaan belum melakukan penjualan ataupun terdapat perubahan pada volume penjualan. Sedangkan biaya variabel akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Nah, titik perpotongan antara garis pendapatan dan garis total biaya disebut sebagai break-even point atau titik impas. Pada titik ini, pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan berada pada kondisi tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Sebelum mencapai titik ini, perusahaan berada pada area kerugian karena pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi seluruh biaya. Sebaliknya, setelah melewati titik ini, perusahaan mulai memperoleh laba karena pendapatan yang dihasilkan telah melebihi total biaya. Dengan demikian, grafik memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan agar dapat menutup biaya dan menghasilkan laba. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah analisis cost volume profit merupakan alat analisis yang sangat penting dalam akuntansi biaya karena mampu menjelaskan hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan. Komponen utama dalam analisis ini yaitu biaya variabel, biaya tetap, margin kontribusi, dan rasio margin kontribusi memiliki peran yang saling berkaitan dalam menentukan kinerja laba perusahaan. Analisis ini juga terbukti efektif sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, seperti keputusan perubahan harga, pengendalian biaya, ataupun peningkatan kualitas produk. Selain itu, penggunaan grafik memberikan gambaran visual yang jelas mengenai titik impas, area laba maupun area rugi, sehingga membantu manajemen dalam menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.